Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mardin Umar, SPD, Guru Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 5 Sidenreng Rapang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu sistem yang paling penting pada mesin kendaraan ringan, yakni sistem pendingin mesin. Yuk kita mulai. Setelah menyimak video ini, Sobat Otomotif diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi komponen utama sistem pendingin mesin. 2. Menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen utama sistem pendingin mesin. 3. Menunjukkan pemahaman tentang pentingnya perawatan sistem pendingin mesin. Selama mesin bekerja, terjadi proses pembakaran yang mengakibatkan suhu pada mesin menjadi tinggi. Suhu ini bisa mencapai 2000 derajat Celcius, yang jika dibiarkan, itu akan mengakibatkan kerusakan pada engine. Untuk itu, dipasang sistem pendingin mesin untuk menjaga suhu kerja mesin tetap stabil pada 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Sobat Otomotif, ada dua jenis sistem pendinginan yang digunakan pada kendaraan. Yang pertama, sistem pendinginan alami dan sistem pendinginan paksa. Sistem pendinginan alami dominan menggunakan tekanan udara ketika kendaraan berjalan. Dan ini umum digunakan pada kendaraan-kendaraan kecil seperti sepeda motor yang menggunakan sirip pendingin pada engine-nya seperti ini. Sistem pendinginan air atau paksa ini umumnya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang lebih besar berupa mobil maupun alat berat. Sobat Otomotif, sekarang mari kita mengenali komponen utama sistem pendinginan mesin pada kendaraan ringan. Yang pertama, radiator berfungsi untuk mendinginkan air yang telah panas dari engine. Yang kedua, tutup radiator. Tutup radiator ini terdiri atas katup tekan atau pressure valve dan juga katup vakum atau katup vakum yang berfungsi untuk mempertinggi titik didih air, dan yang kedua sebagai saluran untuk air yang telah panas berekspansi ke tangki cadangan. Yang ketiga, tangki reservoir atau tangki cadangan berfungsi untuk menampung kelebihan air bertekanan tinggi dari radiator untuk digunakan pada saat terjadi kevakuman di dalam radiator. Yang keempat adalah selang atas. Selang atas ini sebagai saluran air yang telah panas dari mesin menuju ke radiator. Kemudian selang bawah ini adalah saluran air yang telah didinginkan di radiator untuk mengalir masuk ke dalam water jacket di dalam engine. Yang kelima, selang bypass. Selang ini berfungsi sebagai saluran kembali air ke dalam mesin melalui pompa air ketika katup termostat belum terbuka. Selanjutnya, katup termostat yang berada pada posisi di bagian samping engine ini berfungsi untuk mempercepat tercapainya suhu kerja engine. Dalam hal ini, katup termostat baru akan terbuka untuk mengalirkan air yang telah panas pada engine kembali ke radiator ketika suhunya telah mencapai 80-90 derajat Celcius. Ketika di bawah suhu tersebut, maka katup termostat akan tetap tertutup sehingga air akan tetap bersirkulasi di dalam engine menjaga suhu kerja engine. Selanjutnya adalah pompa air. Bendanya seperti ini, terletak di bagian samping engine yang berhubungan dengan selang, berfungsi untuk mengisap dan menyalurkan air yang telah dingin dari radiator menuju ke water jacket atau kisi-kisi pendingin di dalam mesin. Selanjutnya adalah kipas pendingin. Kipas pendingin ini berfungsi untuk menghisap udara luar melalui kisi-kisi radiator untuk mempercepat pendinginan air yang telah panas pada radiator. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja sistem pendinginan mesin sehingga bisa menjaga suhu kerja mesin tetap normal pada suhu kerjanya, yakni 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Pada saat engine dinyalakan, ketika kondisi engine masih dingin, maka air akan dihisap oleh pompa dan disalurkan melalui selang dari radiator menuju ke water jacket atau kisi-kisi saluran pendingin di dalam engine. Air tersebut akan bersirkulasi di dalam engine
menyerap suhu panas pada proses kerja engine. Ketika suhu kerja engine masih di bawah 80 atau 90 derajat Celcius, maka katup termostat belum membuka, sehingga air akan kembali ke dalam engine melalui selang bypass untuk bersirkulasi sampai suhu kerja engine mencapai 80 derajat atau 90 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika engine telah bekerja beberapa waktu dan suhu kerjanya telah mencapai 90 derajat Celcius atau lebih, maka katup termostat akan terbuka sehingga air yang telah panas akan mengalir menuju radiator melalui selang atas. Di dalam radiator, air yang telah panas tersebut akan didinginkan oleh tekanan udara yang diisap oleh kipas pendingin yang bergesekan dengan kisi-kisi pada radiator. Air yang telah dingin akan turun ke bagian tangki bawah radiator, kemudian air tersebut akan kembali diisap oleh pompa air atau water pump untuk kemudian disirkulasikan ke dalam water jacket di dalam engine, bersirkulasi menyerap panas engine. Proses ini akan terus berulang sampai mesin atau engine dimatikan. Ketika engine dimatikan, maka terjadi kevakuman di dalam tangki atas radiator, yang kemudian terjadi kekosongan di tangki atas radiator mengakibatkan katup vakum terbuka, sehingga air pada tangki cadangan atau reservoir akan terisap masuk oleh kevakuman tersebut ke dalam radiator. Sobat otomotif, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan pada sistem pendinginan mesin kendaraan. Yang pertama, pemeriksaan secara visual kondisi tutup radiator. Pastikan bahwa tutup radiator tidak berkarat sehingga pegasnya masih berfungsi dengan baik pada katup tekannya, begitu pula dengan katup vakumnya. Jika kondisinya telah berkarat atau pegas sudah tidak berfungsi, maka sudah saatnya tutup radiator untuk segera diganti. Selanjutnya, pemeriksaan secara visual kondisi air radiator. Pastikan bahwa air radiator tidak mengandung kotoran atau minyak. Kemudian jumlah air itu mencapai batas lubang pada selang ke tangki reservoir. Selanjutnya, kita akan memeriksa kondisi atau jumlah air pada tangki reservoir. Pastikan jumlah air pada tangki reservoir itu mencapai batas level up yang telah ditentukan atau yang tertera pada bodi tangki reservoir. Jika air telah berkurang dari level up, maka harus segera ditambah untuk mencapai level up tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat tentang kebocoran saluran sistem pendinginan mesin, maka kita menggunakan alat radiator and cap tester. Adapun cara untuk memeriksa kebocoran tutup radiator, yang pertama kita siapkan kitnya, pompanya, kemudian kita memasang tutup radiator pada kitnya. Setelah itu kita ambil kit tutup radiator tambahan, kita pasang pada pompanya. Kemudian kita pasang seperti ini. Setelah itu kita akan memompa alat ini sampai sesuai dengan standar yang tertera pada tutup radiator ini. Seperti sekarang ini tertulis 1,1 bar. Jika tidak ada kebocoran, maka angka pada pompa tidak akan, atau jarum pada pompa tidak akan turun, yang menandakan tidak ada kebocoran. Tapi ketika jarum pada pompa turun dari spek yang ditentukan, maka dipastikan tutup radiator sudah mengalami kebocoran, yang artinya sudah tidak layak untuk digunakan. Berikut cara penggunaannya. Ya, kita pompa sampai mencapai tekanan yang sesuai dengan spesifikasi pada tutup radiator tadi, yakni 1,1 bar. Ya, seperti ini. Ini menunjukkan 1,1 bar atau 1 bar. Nah,
Ini menunjukkan bahwa tutup radiator masih bagus karena tidak mengalami kebocoran, ditandai dengan jarum pada pompa alat pengetes ini tidak turun sehingga menandakan tidak ada kebocoran. Setelah kita mendapatkan hasil pengukuran, maka kita release tekanan pada alat tersebut dengan menekan ya, seperti ini. Setelah itu kita lepaskan seluruh kitnya dan kembalikan ke tempatnya semula. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kebocoran pada radiator. Yang pertama, kita melepas tutup radiator. Kemudian kita mengganti dengan kit tutup radiator pada alat radiator tester. Dan kita pasang pada radiatornya. Setelah itu kita ambil pompa pengetesnya. Dan kita pasang. Ya, selanjutnya kita akan memompa sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada tutup radiator, yakni 0,9 bar. Ya, seperti ini. Kondisi sekarang, hasil pemeriksaan kita adalah jarum pada pompa pengetes itu tidak mengalami penurunan dari angka tertinggi yang dicapai, yang menandakan bahwa radiator beserta salurannya itu tidak terjadi kebocoran. Setelah itu kita lepaskan alatnya. Ya. Berikut adalah perbandingan jika radiator dan salurannya mengalami kebocoran, terindikasi dari jarum pada pompa pengetes itu akan turun kembali ke angka 0. Seperti ini. Ya, setelah mencapai tekanan sesuai dengan spek, maka jarum akan turun kembali mencapai angka 0 yang menunjukkan bahwa radiator dan salurannya mengalami kebocoran. Langkah selanjutnya tentu kita akan melakukan pemeriksaan dan menemukan di mana titik kebocoran pada sistem pendinginan tersebut. Sobat otomotif, setelah kita melalui pembelajaran mikrokredensial tentang sistem pendinginan mesin, kita telah memahami betapa pentingnya sistem pendinginan pada mesin kendaraan untuk menjaga performa dan keawetan mesin. Sobat otomotif, dengan memahami komponen utama, fungsi dan cara kerja sistem pendinginan mesin, maka kita dapat melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan yang fatal pada mesin kendaraan. Demikian pembelajaran mikrokredensial sistem pendinginan mesin kendaraan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.